Saat itu tahun 2005, bulan pertama aku merasakan bangku sekolah kelas 1 SMK. Setelah lulus SMP, aku bersekolah di luar kota. Itu adalah pertama kalinya aku hidup jauh dari orang tua. Di kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul tepatnya. Di sana aku ngekos di sebuah rumah milik seorang pensiunan polisi. Di kala itu, setiap hari pulang sekolah, aku selalu menyempatkan pulang ke rumahku yang berada di kota Magelang. Perjalanan dari tempat kosku sampai rumah memakan waktu sekitar 2 jam. Aku pulang ke rumah dengan mengendarai motor. Aku masih ingat merek motor yang dibelikan ayah untukku, yaitu Supra X125. Bukannya aku tak terbiasa jauh dari orang tua. Aku sering pulang karena aku sangat menikmati perjalanan pulangku menuju rumah. Karena keseruan mengendarai motor antar kota. Dan alasan utama aku sering pulang adalah kejenuhanku di tempat kos karena tidak adanya televisi. Saat itu, televisi adalah hidupku. Tempat aku menghabiskan waktu menonton kartun kesukaanku seperti Hori, SpongeBob, Hachi anak yang sebatang kara, Pergi mencari ibunya, dan kartun-kartun Nickelodeon lainnya. Karena saat itu belum ada smartphone seperti saat ini. Sebenarnya, ibu kosku membebaskanku untuk menonton TV di ruang keluarga. Namun, di jam-jam kartun kesukaanku, ibu kos selalu standby dengan remote TV di tangannya, menonton sinetron Naga Terbang di Indosiar. Sehingga aku lebih memilih untuk tidak ikut menonton televisi dan memilih untuk tiduran di kamar sembari bermain handphoneku yang masih monokrom, namun sudah poliponik. Di kamar, aku memainkan handphone dengan menggonta-ganti nada dering, menggonta-ganti nada sambung gratisan, dan mengecek pulsa. Sungguh gabut diriku saat itu. Meski sedang bermain handphone, namun pikiranku selalu memikirkan nasib si Haji. Apakah dia sudah menemukan ibunya? Karena lama-lama jenuh, akhirnya aku memutuskan untuk pergi jalan-jalan mengendarai motor. Lengkap dengan jaket, sarung tangan, sepatu dan helm Alves merek INK yang pernah berjaya di masanya. Aku berkendara turun gunung, entah kemana tujuanku. Tahu-tahu aku sudah sampai di Kabupaten Sleman. Merasa terlalu jauh aku mengendarai motor, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Toh, cuma nambah waktu 1 jam ini, pikirku. Pukul 5 sore, akhirnya aku sudah sampai di rumah. Dan hal yang pertama kali aku lakukan saat sampai di rumah adalah menyalakan televisi dan langsung menonton film kartun. Tiba-tiba ibuku datang dan bertanya heran. "Loh, Dul, kamu pulang? Memang besok libur?" "Enggak, Bu. Besok masuk sekolah," jawabku. Lalu ibu menyuruhku untuk makan. "Ya udah kamu makan dulu sana." "Iya, Bu. Nanti nunggu iklan," jawabku. Besoknya, karena sekolah dimulai pukul 7 pagi, ibu membangunkanku pukul 4 pagi agar aku tak terlambat masuk sekolah. Seperti biasa, ibu yang sudah terbiasa bangun pagi sudah mempersiapkan bekal untukku. Pukul 4:30 pagi, aku berangkat menuju Gunung Kidul. Setelah berpamitan, aku langsung tancap gas motor Supraku. Sesampainya di tempat kos, aku masih memiliki waktu sekitar setengah jam untuk rebahan sejenak sebelum berangkat ke sekolah. Ibuku adalah orang yang sangat peka.
Kebiasaan pulangku yang tiba-tiba dan selalu asyik menonton TV di rumah membuat ibu meminta kepada ayah untuk membelikanku sebuah televisi. Tak lama, akhirnya ayah dan ibu berkunjung ke tempat kosku, membawakan sebuah televisi tabung 20 inch merek Toshiba. Meskipun sebuah televisi bekas, namun hatiku gembira, riang tak terkira. Akhirnya ada televisi yang akan selalu menemani kegabutanku seusai kegiatan sekolah. Dan seperti biasa, ibu membawa masakan untukku. Sayur sop dengan irisan sosis ayam rasa sapi. Setelah itu, lalu mereka kembali ke Magelang. Sedih rasanya ditinggal sendiri, namun tak terlalu aku pikirkan. Kan kalau kangen tinggal pulang, ada motor ini, pikirku. Tak lama, datang teman sekolahku yang bernama Danar untuk bermain di tempat kosku. Sebelum ada televisi, biasanya kami berdua bermain gonta-ganti nada dering handphone di dalam kamar. Kami gabut berdua. Namun di hari itu kami berdua bisa menonton televisi di kamar. Ternyata si Danar juga menyukai film Haji. Kami berdua pun menonton Haji sambil berlinangkan air mata haru. Kami ikut merasa sedih atas nasib si Haji. Setelah tenaga kami terkuras karena menonton film Haji yang masih saja belum bertemu dengan ibunya, aku teringat bahwa tadi ayah dan ibuku membawakan masakan untukku. Lalu aku memasak nasi dan mengajak Danar untuk makan bersama. Saat aku mencuci beras, Danar masih saja memikirkan nasib si Haji. Andai saja Haji ada di sini, pasti akan kujadikan dia adik angkatku, ucapnya sambil terisak tangis. Oh, walah Danar. Wes menengo, iki lho aku kayak masak sego. Setelah nasi matang, aku menghangatkan sayur sop buatan ibu. Lalu kami berdua pun bersiap untuk makan. Saat akan menyendok sayur sop, Danar terheran melihat potongan sosis di sayurnya. Ini apaan ya? Oh, itu sosis, Nar. Sosis kok gepeng-gepeng? Ya kan diiris-iris. Udah, makan aja. Kok digigit mendat, Gundul? Susah ngunyahnya. Ya udah, gak usah dikunyah. Udah langsung telan aja. Kalau langsung telan, nanti kelolodan dong. Ya kalau kelolodan tinggal minum kuahnya, Danar. Itulah fungsi air kuah sop. Udah buruan makannya. Bentar lagi film SpongeBob mulai nih. Akhirnya, setelah kami selesai makan, Danar berpamitan pulang. Loh, gak nonton film SpongeBob dulu, Nar? Enggak. Aku mau nonton sinetron Naga Terbang Indosiar di rumah. Oh, alah. Ya udah, Nar, hati-hati di jalan. Paginya, saat aku sudah berada di dalam kelas, aku tak melihat sosok Danar. Biasanya dia yang paling rajin berangkat sekolah. Subuh-subuh sudah gedor-gedor pintu rumah Bapak Kebon untuk membuka gerbang sekolah. Saat jam pelajaran akan dimulai, tiba-tiba muncul Ibu Danar menemui Pak Guru di dalam kelas. Beliau menjelaskan bahwa Danar hari ini tidak masuk sekolah karena sakit perut. Semalam Danar dibawa ke rumah sakit dan dironsen oleh dokter. Kata dokter, ada benda-benda asing di dalam perutnya yang berbentuk menyerupai koin. Waduh, jangan-jangan kemarin Danar makan sosisnya beneran gak dikunyah, pikirku.
Dan sekarang, saatnya aku mulai cerita hororku. Sebelum ayah membelikanku televisi, kebiasaanku yang sering pulang ke rumah sore hari dan berangkat kembali ke Gunung Kidul di waktu subuh membuatku mengalami sebuah kejadian yang cukup menakutkan. Jalanku berangkat dari rumah, melewati sebuah bangunan bekas rumah sakit yang terletak tak jauh dari jalan rumahku. Rumah sakit tersebut terletak di pinggir jalan. Terlihat keadaannya yang sudah kotor, banyak tanaman liar di sekitarnya, dan terdapat beberapa pohon besar di sampingnya. Saat itu, pukul 4:30 pagi, aku melewati jalan tersebut dengan mengendarai motor secara perlahan. Saat tepat berada di depan rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah rumah sakit. Lalu aku menengok ke arah tawa tersebut. Kulihat tak ada siapa-siapa. Aku berpikir, siapa sih perempuan ketawa-tawa? Lalu aku melanjutkan perjalananku. Tak berapa lama, aku mendengar kembali suara tawa tersebut. Kali ini, suara itu tepat berada di atas kepalaku. Lalu aku memutar kaca spion ke arah mukaku. Dan begitu terkejutnya aku. Kulihat ada sebuah sosok perempuan berambut panjang berbaju putih yang membonceng di belakangku. Aku pun menginjak rem dan menjatuhkan motorku. Aku berlari sembari berpikir, makhluk apa itu? Wujudnya mirip kuntilanak yang di TV-TV. Tapi kenapa tertawanya? Ahaha. Setauku, di televisi kuntilanak tertawanya hihihihi.